kembali lagi bersama saya di Satu Secret Motovlog. Di video kali ini nyore aja ya, ini nyore sambil manasin si Maxi. Ini tuh Maxi agak jarang aku pakai sekarang ini. Ya seperti biasa lah, paling seminggu keluar 1 atau 2 kali aja, nggak sering-sering. Nyoba map 2 masih berbet map 2 nih. Ini knalpotnya Maxi ini udah ganti lagi speknya, tapi masih pakai pekajaman. Untuk spek knalpotnya ini sama persis sama dos, dibikin sama persis sama dos muffler, tapi ini punya temanku ya yang punya knalpot pekajaman ini dulu, tapi speknya beda, cuma beda ukuran aja sama bentuknya, tapi sama-sama buat 200 cc up. Ini dipakai di Maxi yo, suaranya enak banget, tapi ya masih agak bedek dikit. Beda nih dari yang kemarin untuk knalpot ini. Beda nih, ini lebih enak power di bagian bawah, soalnya inlet itu 50 yang di silencernya, yang kemarin kan 56. Nah itu terlalu gede banget. Kalau ini inlet itu 50, jadi universal. Tapi tenaga bawah itu lebih dapat ya daripada yang kemarin. Soalnya kalau kebesaran inlet itu kayak gimana gitu, bawah itu agak nggak dapat, agak susah untuk naik, dan biasanya berbet di RPM 5000-an. Dan di video kali ini saya mau bahas kopling kanan. Sesuai request dari kalian, banyak banget yang nanyain, bang gimana kopling kanannya. Nah kopling kanan itu aku pakai merek Sam Racing ya. Aku pakai merek Sam Racing. Setahu aku di pasaran kopling kanan buat MX atau Vixen itu ada 2, setauku loh. Setauku tuh baru 2, yang satunya aku lupa mereknya. Pokoknya ya kopling kanan tapi agak beda desainnya tok. Kalau yang lainnya kayaknya sama aja. Kalau yang aku pakai di Maxi ini mereknya Sam Racing. Harganya sekitar 750.000. Aku beli di Bukalapak, nanti cari aja, banyak kok yang jual kopling kanan ini. Ini yang masukin kayaknya HBM Speed. Knalpotnya enak ya ini tarikannya, jadi bawah itu responsif banget. Kalau yang kemarin tuh agak kopong bawahnya, kayak kegedean inlet. Inletnya besar banget yang kemarin tuh 56. Dan untuk dalemannya ini aku pakai semua si bagian dari Sam Racing, part-part yang aku dapat dari box itu kan udah aku unboxing. Nah itu aku pakai semua. Dari per-pernya tuh aku masih pakai bawaannya Sam Racing. Kenapa aku nggak ganti per substitusi? Karena aku mau nyoba dulu aja per bawaannya Sam Racing tuh kayak gimana. Ini jadinya keras banget ya, daripada per kopling R15V3 ini tuh keras. Soalnya ini per itu pakai 5. Ini aku baru nyoba pakai bawaannya Sam Racing, jadi semua aku pasang, nggak ada yang enggak. Ya baru nyoba-nyoba aja sih. Untuk impresinya ya, impresi dari kopling kanan ini yang pertama tuh emang kopling itu agak berat kalau buat harian, apalagi lagi pertama make itu belum terbiasa tuh mesti kerasa banget beratnya. Tapi kalau udah sebulan atau beberapa minggu make itu yo agak biasa aja. Kalau sekarang tuh 2 jari itu kuat. Kalau kemarin tuh harus 3 jari sampai 4 jari. Yang sebelumnya aku pakai per kopling R15V3 ya. Nah ini tuh sekarang 2 jari kuat. Kalau kemarin tuh masih 3 jari atau 4 jari itu baru kuat. Soalnya yo seberat itu. Temanku juga nyoba loh, kok berat banget koplingnya. Nah itu baru riset ya. Kan namanya juga riset. Kan nyoba-nyoba. Jadi kalau nggak enak besok dibongkar lagi. Dan yo gitulah, dicari enaknya aja. Untuk pemasangannya tuh PNP banget. Ini kemarin aku masang tuh sekalian ngidupin si mesin 200 cc nya itu. Jadi aku pasang kopling kanannya ini sekalian kemarin tuh bobot magnet. Nah itu sekalian, jadi sekalian mesinnya di bawah belum aku pasang, ya udah sekalian dipasang aja.
Untuk pemasangannya kalian harus mencopot stud kopling bagian kiri itu harus kalian copot. Nyopot itu gampang banget, kalian buka rumah koplingnya itu, nanti kalian keluarin di tengahnya itu ada gotri dan as. Nah, yang kalian keluarin dulu tuh itu dua item itu, gotri dan as. Dan biasanya tuh kalau keluarin dua item itu tuh agak sulit ya, soalnya karena udah pemakaian yang cukup lama, terus yo agak gerus-gerus itu, agak lengket itu wajar. Tapi kemarin aku nyopot punya MX itu gampang banget. Terus ada yang kemarin cerita tuh kalau nyopot gotri ini tuh agak sulit, soalnya koplingnya udah terlanjur kayak selek gitu ya. Paling karena owner sebelumnya itu, ini cerita orang lain bukan kasusku. Kalau kasusku kemarin di Max ini normal-normal aja, jadi gampang banget nyopotnya. Kalau nggak pakai magnet ya mesinnya dimiringin itu udah turun sendiri nanti stud koplingnya. Kalau yang cerita orang lain tuh ya itu koplingnya itu keburu ledes atau selek ya, jadi nyangkut. Itu solusinya paling yo dibongkar semuanya ya, soalnya gimana udah nyangkut kayak gitu, kalau dipaksa keluar juga nggak bisa, soalnya di dalam ya itu. Biasanya penyakit emik atau fiction itu yang emiking ya, itu kalau pakai per kopling yang keras itu kayak gitu, biasanya studnya sering kalah atau asnya itu sering ledes atau selek. Nah, itu biasanya kayak gitu, itu nyopotnya agak lumayan susah. Dan untuk impresinya ya, impresi pakai ini yang pertama ya, aku jujur yang pertama itu koplingnya itu agak sedikit lebih lengket daripada sebelumnya. Jadi misal aku ini posisi mesin mati ya, terus aku masukin gigi satu, terus aku kopling. Biasanya kan kalau motor standar itu biasanya ringan ya, kalau diputar ban itu posisi mesin mati ya, diputar ban itu biasanya ringan. Tapi ini agak sulit, jadi kayak lengket banget gitulah. Ini belum aku cari-cari lagi, apalagi kalau netral tuh agak lumayan sulit, tapi kalau udah jalan tuh enak. Nah, ini netralnya agak gampang ya, kadang-kadang gitu, kadang sulit kadang gampang ya, aneh lah. Ini biasanya sering gampangnya sih, dipakai jalan dikit gitu terus dinetralin bisa. Dan untuk keuntungannya pakai kopling kanan ini lebih responsif banget. Untuk keuntungan itu pakai kopling kanan ini lebih responsif banget. Yang pertama, soalnya jika kalian ini tarik dikit banget aja udah ngopling ya. Terus untuk kalian ngelepasnya tuh misalnya jarak normal ya, jarak normal tuh biasanya setengah udah jalan, kalau ini di ujung banget. Jadi yo enak, impresinya tuh enak banget kalau pakai ini. Tapi kalau buat harian tuh kayaknya yo gimana ya, paling cuma untuk fashion aja ya, biar beda dari yang lain, koplingnya ada di kanan gitu. Untuk harian tuh kayaknya sama aja kalau menurut yo, lebih responsif dikit lah. Tapi ini kan untuk harian, bukan untuk herek atau untuk drag kayak gitu. Untuk road race tuh kayaknya buat harian tuh agak gimana ya, kalau menurutku agak ya bukan percuma, tapi ya kayak nggak berfungsi secara maksimal aja lah. Ya sesuai kegunaan. Ferrari tuh ya sesuai kegunaan aja lah, mau digunain di apa. Kalau buat harian juga oke aja, koplingnya nggak begitu berat banget ya, enggak. Kalau udah terbiasa tuh ringan, kopling ini tuh ringan banget. Dan kalian yang harus buat tuh yang pertama tuh tutup kopling sebelah kiri, tutup aslinya itu kan, stud aslinya kan dilepas. Nah itu kalian buatin tutup. Nanti video-videonya atau foto-fotonya aku taruh di sini ya sekalian. Itu kalian bikinin tutup. Kalau aku kemarin dari duralium atau dari aluminium ya, itu buat di tukang bubut. Untuk ukurannya kemarin aku diukurin sama mekanike, jadi ya terima jadi aja. Kalau kalian yang mau pesen juga bisa, nanti di Motopass Jakarta itu bisa.
tutup kopling, tutup stud lah, tutup stud bagian kanan, bagian kiri. Jadi buat nutup stud aslinya yang udah dilepas. Narik dikit. Kenapa enak, nggak begitu bacot kayak yang kemarin. Yo pas lah, tapi ini saringannya setengah jadi yo agak berisik dikit, tapi masih untuk harian lumayan. Yang harus kalian buat tuh cuma itu aja, yang lainnya PNP, pokoknya PNP banget. Dari tutup filter oli, dari apapun pokoknya PNP. Dan tips kalau kalian pasang kopling kanan ini, kalau kalian yang sering bongkar ya, itu mesti kalian harus ngecek tuh kenaikan oli. Jadi kalau kalian makali itu di bagian head itu ada baut ukuran 8. Nah itu olinya tuh kalian pastikan tuh lancar ya. Biasanya kalau nggak lancar tuh yo nggak ada sih di bagian head, jadinya yo biasanya kemek kemakan atau yang lainnya, pokoknya bikin bubar dah, pokoknya bikin bubar head kalau olinya tuh nggak naik. Itu biasanya permasalahannya tuh di seal oli di bagian kanan itu ada yang biasanya sobek. Kalau sobek itu olinya nggak mau naik, kalau nggak yo lupa dipasang atau kurang pas, itu biasanya yo. Kalau aku biasanya rutin yo, setiap kali aku ganti oli atau sejauh itu sering aku cek di situnya. Soalnya itu bagian rawan banget. Kalau oli itu nggak naik itu bagian itu ambiar. Makanya aku yo sering cek lah, sering cek di bagian head itu olinya tuh naik dengan sempurna atau enggak. Yo pokoknya kayak gitu aja lah tips-tips pemasangan kopling kanan. Pokoknya PNP. Oh, dan untuk sulur ini sulur aku pakai bawaannya e-making, tapi aku rubah jalure. Itu kemarin aku tuh udah beli sulur kopling e-make 135 yang e-make old itu. Nah untuk e-make old itu lebih panjang dikit ya. Untuk sulur e-make old itu lebih panjang dikit, tapi kemarin setelah aku cari-cari jalur itu ada jalur yang pas buat sulur e-making orinya. Jadi sulur e-make old kalau aku posisiin di jalur sebelah kanan kan aslinya kan di kiri, kalau di sebelah kanan tuh agak kepanjangan, makanya aku pakai sulur ori e-making. Itu nanti kalian cari-cari sendiri aja letak yang pas di mana. Ya pokoknya aku pakai sulur ori e-making. Oke, sekian aja video dari saya. Jangan lupa untuk di like, komen jika ada pertanyaan atau ada yang belum jelas, dan jangan lupa untuk di subscribe supaya tidak ketinggalan proyek yang terbaru dari si Maxi ini. Pokoknya pelan-pelan lah proyek si Maxi ini. Ini motor itu udah enak banget ya, untuk harian tuh mumpuni banget. Jadi ya nggak usah yang serem-serem, pokoknya enak buat harian. Ini harus di mapping ulang si Maxi.